Sya'ban itu ada 5 hurufnya. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. 5 hurufnya kan Sya'ban. Riwayat yang menyebutkan bahwa keutamaannya bulan Rajab kafadli al-Qur'ani ala sairil kutub. Bagaimana dengan bulan Sya'ban? Nabi bilang fadlu Sya'ban kafadli ala sairil anbiya. Alhamdulillahilladzi Sya'bana min syahri alladzi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala khassatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Maghrib Masjid Nurul Islam rahimahullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-21 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Itu artinya sekitar 9 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Sya'ban ini adalah bulan ke-8 dari bulan Hijriah setelah bulan Rajab dan sebelumnya bulan suci Ramadan sebagai urutan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Urutan Rajab, Sya'ban, Ramadan disusun sedemikian rupa untuk menjadi perjalanan waktu kita menyambut bulan suci Ramadan. Makanya banyak riwayat yang menjelaskan bahwa fadilahnya bulan Rajab sebagai bulan Allah, Syahrullahil Muharram. Jadi bulan yang Allah haramkan dan itu adalah bulan Allah. Kemudian Sya'ban adalah syahru an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ayat yang memerintahkan salawat kepada Nabi dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu turun di bulan Sya'ban. Keistimewaan dari bulan Sya'ban seperti yang sekarang kita ada di dalamnya itu karena keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun dalam banyak riwayat juga disebutkan Nabi menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan spesial di mana Nabi melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang menyebutkan tidak ada bulan Nabi banyak puasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Sekalipun ada riwayat lain menjelaskan bahwa
puasa Sya'ban itu tidak boleh disambung dengan bulan Ramadan, sehingga ada pandangan ulama berdasarkan riwayat, kalaupun kita mau puasa di bulan Sya'ban, usahakan 2 hari ada yang memisah untuk tidak puasa dalam menyambut bulan Ramadan, supaya tidak terkesan Sya'ban dengan Ramadan itu menjadi satu. Itulah keistimewaan di bulan Sya'ban. Salah satu hikmahnya bahwa kalau ada umat Islam yang belum menyelesaikan utang puasanya pada Ramadan lalu, maka dengan berpuasa di bulan Sya'ban ini menjadi kesempatan untuk menebusnya. Bapak-bapak yang sakit atau perjalanan sehingga dianggap uzur berpuasa di bulan Ramadan yang lalu, maka ini kesempatan untuk berpuasa. Selain pahalanya bulan Sya'ban, juga kewajiban mengganti puasa, mengqadha puasa. Apalagi ibu-ibu yang masih belum menopause, pasti biasanya ada puasa yang ditinggalkan. Jangan sampai belum sempat dibayar tahun lalu, kemudian masuk lagi tahun ini. Kalau tidak dibayar lalu kemudian sudah masuk Ramadan ini, maka ulama berkata itu mendapatkan denda. Jadi bukan hanya puasa yang harus dibayarkan, tapi harus ditebus dengan kafarah, dengan memberi makan 1 porsi nasi kepada 1 orang sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Kalau bertahan lagi sampai 2 Ramadan tidak dibayar, berarti terus mendapatkan denda. Inilah hikmahnya Nabi puasa di bulan Sya'ban. Selain itu, Nabi menyebutkan bulan Sya'ban sebagai bulan yang diistimewakan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan amalan manusia dalam 1 tahun. Jadi 11 bulan kita beramal, laporannya ada di bulan Sya'ban. Tutup bukunya malaikat untuk amalan kita dalam 1 tahun ada di bulan Sya'ban. Dan karena itu Nabi berkata, wa ana uhibbu ayyarfa'a amali wa ana sha'im, atau kama qala Rasul. Saya senang kalau dilaporkan amalanku saya lagi puasa. Itu pula sebabnya Nabi puasa pada hari Kamis, karena Nabi menjawab, saya puasa pada hari Kamis karena hari Kamis itu adalah hari laporan amalan manusia setiap minggu, setiap pekan. Jadi kalau Kamis itu mingguan, maka Sya'ban itu tahunan. Itulah Nabi kenapa puasa pada hari Kamis dan kenapa Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban. Dan ini bulan, kata Rasulullah, yaghfalu anhu nas. Seringkali manusia lupa tentang fadilahnya.
Makanya biasanya kalau bulan Sya'ban banyak orang karena lupa bulan Sya'ban tentang fadilahnya, maka di akhir-akhir Sya'ban sebelum masuk Ramadan biasa ada yang jadikan sebagai minggu terakhir. Maka yang banyak terisi di akhir bulan Sya'ban menjelang masuk Ramadan itu Bantimurung, apalagi yang ada di Bulukumba, Tanjung Bira, Tanjung Bayam, Tanjung Merdeka, Tanjung Bunga, Tanjung apa lagi, Tanjung. Coba kita lihat yang banyak yang isi di akhir-akhir bulan Sya'ban, karena katanya minggu terakhir makan, maka diisilah tempat-tempat hiburan. Padahal lupa fadilahnya Sya'ban bukan tempat-tempat itu yang mau diisi. Karena Sya'ban ini adalah, riwayat yang lain menyebutkan Syahrul As-Siqayah. Setelah di bulan Rajab disebut dengan Syahruz Zira'ah, Syahruz Zara'. Jadi Rajab itu adalah bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Dan nanti masuk bulan Ramadan itu adalah bulan memetik dan memanen. Jadi apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini itu adalah menyiram kebaikan-kebaikan menyambut bulan suci Ramadan. Pohon yang kita tanam di bulan Rajab itu kita siram di bulan Sya'ban. Kalau ada orang yang melewati Rajabnya tidak menanam dan melewati Sya'bannya tidak menyiram, nanti Ramadan baru mau menanam, menyiram, maka tidak ada buah yang bisa dia panen, tidak ada yang dia bisa petik. Jadi sebenarnya itu sajadah Al-Quran, bukan nanti di Ramadan baru digelar. Sebenarnya bukan nanti Ramadan baru masuk masjid. Harusnya jauh sebelumnya, paling tidak start dari Rajab. Sekalipun ulama yang lain mengatakan startnya mulai bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan, persiapan masuk Ramadan berikut. Itu ulama kita dahulu. Nah, kalau kita tidak bisa menjadikan waktu-waktu itu sebagai pengingat bulan Ramadan, paling tidak menjadi pengingat kita adalah bulan Rajab. Jadi kalau ada orang yang nanti pegang Al-Quran di bulan Ramadan, berarti itu baru mau menanam. Harusnya Al-Quran, sejadah kebaikan-kebaikan yang lain, itu kita sudah mulai di bulan Rajab. Karena kita menanam kebaikan itu di bulan Rajab, lalu kita lanjutkan di bulan Sya'ban dengan menyiram. Dan nanti akhirnya di bulan Ramadan kita panen. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Nanti Ramadan baru ramai masjid. Apa yang dipanen kalau seperti itu? Jadi Ramadan ini ibarat tamu. Makanya Ramadan itu disebut dengan Syahru Ummati, bulan umat Nabi. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah,
Sya'ban adalah bulannya Nabi dan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Dan karena bulan kita, maka ibaratnya seperti tamu yang dikunjungi oleh tuan rumah, dan tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang mempersiapkan penyambutan tamunya dengan baik juga. Bagaimana kira-kira kalau Bapak Ibu ada yang datangi penyampaian bahwa minggu depan akan Bapak dikunjungi oleh gubernur atau menteri atau Pak Prabowo Presiden. Haji, Presiden Prabowo pilih Bapak, rumahnya mau dikunjungi. Kalau ada penyampaian 1 minggu sebelumnya, apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Pasti tuan rumah yang baik akan membersihkan rumahnya. Pasti kalau ada dananya dia cat rumahnya. Kalau gordennya sudah tua, mungkin dia ganti dengan gorden baru. Paling tidak dia cuci. Sudah siap kue-kue andalan, termasuk bosara, karena yang datang ini presiden. Itu namanya tuan rumah yang baik. Jadi menyambut sebelum datang tuan rumah. Bagaimana caranya dia sambut? Dia persiapkan semua barang-barang yang bisa menyenangkan tamunya. Tapi tuan rumah yang jelek adalah tuan rumah yang nanti datang Presiden Prabowo baru cari gula pasir. Sudah datang Pak Presiden Prabowo, tidak ada itu gula pasir, tidak ada itu air, coba cari dulu gula pasir. Tamunya sudah duduk di situ, baru cari kue, baru pesan kue. Pasti tuan rumah yang seperti ini tidak menyambut tamunya dengan baik. Begitulah kira-kira kalau orang nanti Ramadan baru pegang sejadah, nanti Ramadan baru masuk masjid, nanti Ramadan baru mengaji. Itu sama dengan tuan rumah yang tidak mempersiapkan bahan-bahan untuk tamu terhormatnya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sekalipun ada orang yang mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan cara yang sebenarnya bukan itu yang ditunggu tamu. Ada ibu-ibu misalnya sebelum masuk Ramadan dia sudah borong gula pasir 2 karung, sirup DHT 2 dos, beras 3 karung. Maka tidak heran kalau masuk Ramadan atau di bulan Ramadan justru lebih banyak pembelanjaan daripada di luar bulan Ramadan. Maka pemerintah selalu mau memastikan bahwa stok beras dan sembako cukup di bulan Ramadan. Kenapa? Padahal Ramadan kan 2 kali saja orang makan. Kalau di luar bulan Ramadan 3 kali orang makan biasanya.
Belum lagi setiap 10 menit makan, setiap 10 menit makan, setiap 10 menit makan. Apa-apa nih gapa dicambung asing. Tena niak batang keke. Pokoknya sama pinanti kerasnya ini perut dengan kepala baru berhenti makan. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini rata-rata kalau siang sudah lembek perut. Pertanyaannya, kenapa bisa 3 karung beras habis di bulan Ramadan, sementara di luar bulan Ramadan hanya 1 karung? Berarti lebih banyak makannya orang di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Kenapa bisa demikian? Padahal kita puasa pada siang hari. Ternyata survei membuktikan bahwa sekalipun kita puasa di siang hari, tapi kalau di malam hari 5 piring dimakan. Jadi kalau kita buka puasa, apa-apa didapat di depan dicambung asing. Coto di depan dicambung, konro di depan diambil, bakso di depan dimakan. Belum lagi nanti setelah tarawih ada lagi pisang ambong dicampur lagi. Jadi apa yang terjadi? Ternyata kalau di luar bulan Ramadan berat timbangannya 60 kilo, setelah bulan Ramadan naik menjadi 69,9 kilo, naik timbangannya 10 kilo. Padahal hanya 2 kali makan, tapi pola makannya pola pembalasan, ya, balas dendam kalau makan. Jadi bulan Ramadan seharusnya adalah bulan memanen, dan Sya'ban ini adalah bulan kita menyiram tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Itulah kemuliaannya bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban adalah bulan yang ke-8 yang Allah khususkan, Allah istimewakan bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya. Ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa keutamaannya bulan Rajab kafadli al-Qur'ani ala sairil kutub, bagaikan kemuliaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Ada 4 yang Allah turunkan kitab: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semuanya kalam firman Allah. Tapi di antara 4 ini yang paling mulia adalah Al-Quran. Dan kemuliaan Al-Quran itu begitulah kemuliaannya bulan Rajab dibanding 11 bulan lainnya. Jadi ada 12 bulan yang Allah ciptakan, maka kemuliaannya bulan Rajab sama dengan kemuliaannya Al-Quran dibanding kitab-kitab lain. Begitu mulianya Rajab. Bagaimana dengan bulan Sya'ban? Nabi bilang, fadlu Sya'ban kafadli ala sairil anbiya. Kemuliaannya bulan Sya'ban sama dengan kemuliaanku dibanding nabi-nabi lain. Jadi 25 nabi rasul yang diutus oleh Allah, ada satu sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaannya bulan Sya'ban sama dengan kemuliaan nabi dibanding dengan nabi-nabi lain. Jadi begitu mulianya bulan Sya'ban dan begitu mulianya bulan Rajab. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Nabi bersabda, fadlu Ramadan kafadlillahi ala sairi khalqihi. Kemuliaannya bulan Ramadan
bagaikan atau sama dengan kemuliaan Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi kalau Rajab kemuliaan Al-Quran dibanding seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Kalau bulan Sya'ban kemuliaan Nabi dibanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Tapi kalau bulan Ramadan kemuliaan Allah kepada, bukan dibanding, kepada seluruh makhluknya. Itulah mulianya bulan suci Ramadan. Dan kemuliaannya Ramadan karena disambut dengan 2 bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sya'ban itu ada 5 hurufnya. Ya, ada 5 hurufnya. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. 5 hurufnya kan Sya'ban. Sya'ban, Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'ban. Ada yang menjelaskan kemuliaannya 5 hurufnya Sya'ban karena mengandung arti huruf masing-masing yang mulia. Pertama huruf Shin. Huruf Shin itu artinya syaraf. Syarfun artinya kemuliaan. Jadi kalau ada orang nama Syarifuddin, berarti agama yang mulia. Banyak nama Syarifuddin di sini ya. Syarifuddin. Tapi harus penyebutannya baik. Jangan kita bilang Syarifuddin. Kalau Syarifuddin marahin itu betuan lah. Kalau Syarifuddin agama mulia. Kalau Syarifuddin orang boros, orang suka belanja. Ya, royal. Jadi Syarifuddin artinya agama boros. Ya, suka belanja. Boros. Jadi disebut, perbaiki caranya sebutnya Pak. Sekalipun tulisannya Syarifuddin, tapi kalau kita baca Syarifuddin. Ya, ada Pak Syarifuddin di sini. Jain tuh orang Syarifuddin. Ya. Tapi ada orang yang nama Syarifuddin ternyata dipanggil Sapuru. Enggak bagus juga ini. Ya. Sapuru. Dari mana ini Syarifuddin menjadi Sapuru? Padahal bagusnya namanya itu Syarifuddin. Berasal dari syaraf. Syaraf itu Shin. Dari sini artinya Sya'ban yang pertama, huruf Shin, Sya'ban. Syarifun, syaraf. Kemudian Ain. Ini menunjukkan kata Al-Ulu. Al-Ulu itu artinya ketinggian. Jadi bulan Sya'ban menunjukkan bulan ketinggian. Bulan keagungan. Itu artinya Ain. Yang ketiga hurufnya Ba. Apa artinya Ba? Tadullu alal birri. Al-bir artinya kebaikan. Jadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu arti yang ketiga. Kebaikan-kebaikan. Kemudian ada huruf alif. Ya, huruf alif. Apa artinya alif? Itu menunjukkan adalah al-ulfah. Al-ulfah itu artinya bersatu, bersaudara, tidak bercerai-berai. Makanya dinamakan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata Sya'bun. Sya'bun itu artinya suku bangsa.
Kenapa dikatakan Sya'ban, suku bangsa? Karena masa jahiliyah dulu, sebelum datangnya Islam, itu masa peperangan, sistem perang yang dianut oleh masyarakat jahiliyah. Jadi siapa yang kuat, itu yang berkuasa. Dan di bulan Sya'ban itu mereka lakukan konsolidasi namanya. Mereka lakukan persatuan untuk melakukan penyerangan kepada musuh, persiapan. Karena di bulan Rajab itu adalah bulan di mana ada kesepakatan gencatan senjata untuk tidak berperang. Jadi ada kesepakatan di masyarakat Arab, kalau bulan Rajab kita berhenti dulu berperang. Jangan ada darah yang mengalir di bulan Rajab. Karena masyarakat Arab ketika itu memuliakan bulan Rajab. Nanti sudah bulan Rajab kita baku cambo lagi. Ya. Tapi kita biasa di Indonesia ini tidak kenal Rajab atau Sya'ban. Kalau mau si cambo saja. Tapi kalau orang Arab dahulu, kalau Rajab itu tidak boleh ada yang berkelahi. Kalau mau berkelahi, nanti masuk Sya'ban atau setelah Sya'ban kita baku cambo. Sya'ban itu bulan untuk konsolidasi kekuatan, persiapan senjata, persiapan air, persiapan bekal, makanan, obat-obatan dan lain-lain untuk dipakai berperang ya di bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi Sya'ban itu yang keempat hurufnya adalah huruf alif. Artinya al-ulfah, situ persatuan dan kekuatan. Jadi biasanya kalau Ramadan itu kenapa ada keakraban biasanya muncul? Keakraban sesama jamaah karena di situ ada buka puasa bersama. Keakraban sesama jamaah karena di situ ada tarawih bersama. Dan yang biasanya terjadi keakraban itu di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada rumah tangga yang selalu berantem di bulan Ramadan, pasti di luar bulan Ramadan tidak berhenti baku cambuk. Itu standarnya itu. Biasanya keluarga yang jarang makan sama-sama di rumah di luar bulan Ramadan biasanya kumpul makan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sahur bersama dan buka bersama. Kenapa bisa demikian? Itulah artinya al-ulfah yang dibangun di bulan Sya'ban untuk dibawa ke bulan Ramadan. Ya. Dan biasanya satu keluarga itu saling merindukan kalau masuk bulan Ramadan. Ya. Biasanya keluarga jauh, anak yang jauh, ibu yang jauh, orang tua yang jauh, apalagi suami atau istri yang jauh, itu muncul kerinduan berRamadan bersama keluarga. Kenapa? Ya karena itulah semangatnya bulan Ramadan, menyatukan keluarga yang jauh, mengakrabkan keluarga yang selama ini susah ketemu
Dan itulah nikmatnya bulan suci Ramadan. Kenapa bisa demikian? Karena bulan Sya'ban sebagai bulan pengantar kerinduan itu, pengantar keakraban itu. Itulah sebabnya kenapa Sya'ban dikatakan Al-Ulfa. Kemudian nunnya dari bulan Sya'ban adalah An-Nur. Nun, Sya'ban. Ya. Sya'ban, nun itu artinya nur, cahaya. Karena di bulan Sya'ban ini akan mengantar kita melihat cahayanya bulan suci Ramadan. Nah, itulah artinya Sya'ban. Ya, orang Arab menyebutkan dengan Sya'ban. Tapi orang Makassar, orang Bugis akan Sabang. Ya. Nerena Isabang, Sabang. Padahal yang benar itu Sya'ban. Ya, itulah gaya Bugis Makassar. Kalau bilang Rajab akan Raja. Ya. Nerena Raja, padahal sebenarnya itu Rajab. Ya. Kalau Ramadan ada juga biasakan nama Ramadan ya. Tapi nak panggil bukan Ramadan, Rumalang. Ya. Kalau orang Bugis nak Ramalang. Ya, Tegi Ramalang. Nah, kalau orang Makassar Rumalang. Ya, padahal bahasa Arabnya Ramadan. Ya, Ramadan. Nah, artinya Ramadan apa? Ramadan itu artinya pembakar dosa, menghanguskan dosa, menghapuskan kesalahan. Itu artinya Ramadan. Jadi kalau kita misalnya hapus satu tulisan atau membakar sampah, ya, supaya tidak jadi kotoran, pembakarannya itulah namanya Ramadan. Jadi kalau kita berRamadan berarti kita membakar sampah-sampah, membakar dosa-dosa. Itu artinya Ramadan. Bagaimana caranya membakarnya? Membakarnya itu dengan puasa. Membakarnya itu dengan salat tarawih. Membakarnya itu dengan sahur. Membakarnya itu dengan berbuka. Membakarnya itu dengan zikir-zikir. Membakarnya itu dengan baca Al-Quran. Inilah yang disebutkan siapa yang menghidupkan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Ya. Ada ulama mengatakan sekalipun dia tidak membaca istighfar untuk dosa-dosanya itu, tapi dengan kemuliaan Ramadan itu dosa-dosanya itu terampuni. Ya, ulama berkata yang dimaksud di situ adalah dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besarnya, ya itu tetap harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan Sya'ban dan sisa 9 hari lagi, dan kita berdoa sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena ada juga orang biasa satu hari mau masuk Ramadan, ternyata kembali ke rahmatullah. Nah, ini masa-masa penantian yang amat berharga. Ya, ibaratnya kalau orang mau nikah, biasanya itu orang kalau mau nikah
nasa ngogi rapor-rapona. Nggak tahu kalau bahasa Makassar apa dibilang ini. Apa nakana biasa tuh Makassar kak puna amuko ero mi tawa bunting. Biasa itu dilarang mi aku sulu-sulu kirong. Ya. Jangan keluar-keluar dulu. Harus kau jaga-jaga ini. Ya, apa nakana Makassar kak biasa. Kalau bahasa Bugis rapor-rapona. Ya. Jadi ini persiapan mental, persiapan batin, persiapan fisik mendekati Ramadan. Ya, karena satu hari saja kita mendapatkan Ramadan itu luar biasa nilainya. Ya, luar biasa nilainya. Ada riwayat bahwa ada dua sahabat anak muda sama-sama masuk Islam. Sudah masuk azan ya? Ya, belum. Ada dua anak muda sama-sama masuk Islam di hadapan Nabi. Lalu kemudian setelah masuk Islam kebetulan tidak lama Nabi berperang. Anak muda dua yang tadi ini ikut juga berperang bersama Nabi. Tapi satu di antaranya mati syahid di medan perang. Yang satunya dipanjangkan umurnya 1 tahun. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha mimpi. Apa mimpinya? Ternyata diperlihatkan orang-orang masuk surga. Itu mimpinya Abu Talha. Kita biasa mimpi lihat-lihat surga. Ya, surga itu artinya jannah. Mungkin ngaji jannah aja biasa kita mimpikan. Ya, jannah. Abu Talha melihat orang-orang masuk surga. Ternyata yang dua sahabat tadi ini, yang duluan masuk surga bukan yang mati syahid, yang dipanjangkan umurnya 1 tahun. Lalu kemudian Abu Talha cerita kepada sahabat dan sampaikan kepada Nabi karena penasaran. Maunya kan yang duluan masuk surga ini yang mati syahid. Kenapa justru yang 1 tahun dipanjangkan umurnya ini duluan masuk surga dibanding ini yang mati syahid? Diceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Bukankah yang dipanjangkan umurnya 1 tahun itu dia dapat Ramadan 1 kali? Betul ya Rasulullah. Bukankah yang dipanjangkan umurnya 1 tahun itu puasa selama Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia salat sekian rakaat, salat sunat di bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah yang membuat dia pertama masuk ke dalam surga. Makanya di hadis lain Nabi sebutkan kemuliaannya bulan Ramadan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW karena dengan Ramadan bisa menyalip umat-umat sebelum Nabi yang umurnya ratusan tahun. Kita ini umur kita 60-an tahun, 70, 80, 90 sudah susah ke masjid. Ya. Tapi dengan Ramadan 1 kali, nilainya 1 Ramadan itu sama dengan orang yang berumur 84 tahun. 1 kali Ramadan, 84 tahun dihabiskan untuk beribadah. Bagaimana kalau orang sudah 20 tahun berRamadan? Kali 84 tahun nih. Maka disalib itu umur-umur yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Inilah mudah-mudahan kita bisa menikmati bulan Ramadan dengan memaksimalkan amalan kita di bulan Sya'ban.
Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.